Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa qala al-imam Qutb al-Irsyad Uthul Bilad wal-Ibad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsina al-mutaba'ah lah fa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi wahdar an tuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah fadlan an tataqaddama 'alayhi. والذي ينبغي أن تجعل أفعالك في صلاتك تابعة لأفعاله بالأثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. Wa'alaika dan wajib bagi engkau, diharuskan bagi engkau wahai orang yang mencari ridha Allah, jika engkau sholat di belakang seorang imam untuk memperbagus mengikutinya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Sekarang membahas tentang sholat jamaah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Sholatul jama'ati khairun min sholatil fadh bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dalam Al-Quran ada isyarat tentang berjamaah dalam firman-Nya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yaitu berjamaah. Dan hukum berjamaah di sini, kalau di dalam sholat Jum'ah hukumnya fardu ain. Artinya tidak sah seseorang sholat Jumat itu sendirian. Bahkan minimal berjamaah itu dia dapat satu bagian dari sholat. Artinya walaupun sebelum salam. Seseorang yang ikut imam di sholat Jumat, imam sudah tahiyat akhir, maka sah Jumatannya. Niatnya wajib Jumat, usolli fardul Jum'ah makmuman. Tapi jangan sebutkan rokaatain ya. Jangan bilang rokaatain, karena rokaatnya bukan dua lagi. Dia bisa imam salam, dia lanjut berdiri menambah 4 rokaat, bukan 2 rokaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan minimal rokaat Jumat, yaitu 1. Kalau seseorang itu masbuk Jumat, dia masih mendapat Jumat, artinya mendapat 2 rokaat Jumat, minimal dapat 1 rokaat. Ya, imam di rokaat kedua dia baru datang. Maka habis imam salam dia cukup nambah 1. Dan dia sah, niatnya itu rokaatain sah.
usolli fardhul jum'ah rakaataini itu sah. Kenapa? Karena dia mendapat 1 rakaat Jumat. Tapi kalau dia nggak mendapat walaupun 1, alias imam sudah berdiri dari rukuk, dia baru datang. Imam sudah berdiri dari rukuk rakaat kedua, dia baru datang. Sehingga ketika dia takbir itu, imam sudah i'tidal. Apalagi setelah i'tidal. Karena kalau sudah orang itu nggak dapat rukuk dan tumakninahnya dengan imam, maka nggak dianggap dapat rakaat. Itu patokannya ya, dalam berjamaah itu seseorang dianggap dapat rakaat kalau dia dapat rukuk dan tumakninah bareng imam. Walaupun dia sudah takbir awal. Saya kasih contoh. Ada orang sholat subuh di belakang imam, mulai awal imam takbir ihram, dia ikut. Nah, pas imam rukuk, dia nggak langsung rukuk. Dia sibuk dengan suratnya atau apa. Pas dia mau rukuk, mau rukuk, imam sudah i'tidal. Maka makmum ini nggak dapat rukuk bersama imam. Maka dia nggak dapat rakaat. Imam salam, dia wajib nambah 1 rakaat. Karena dia nggak dapat rakaat, walaupun dia takbir bareng imam. Ya. Karena itulah dianjurkan imam itu kalau seumpama ada yang sepuh-sepuh, yang mungkin untuk rukuk itu agak perlu waktu lama ya. Itu jangan terlalu cepat. Ya kasih 5 tasbih, enggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi dimakan. Kalau melihat ada yang terlalu sepuh di situ, agar yang sepuh ini dapat rakaat. Tapi kalau dia cuma sekali tasbih, yang penting tumakninah, itu dipastikan yang sepuh ini nggak dapat rakaat. Kalau itu berulang, bukan di rakaat yang pertama saja, di 1, 2, mungkin kalau maghrib 3 rakaat, semuanya nggak dapat rukuk, maka imam salam, orang ini nambah 3 rakaat lagi. Jadi sholat maghribnya 6 rakaat. Dan itu harus, karena patokannya urusan rukuk. Ada orang nggak ikut dari awal. Imam sudah deket mau akhir surat, dia baru takbir, Allahu Akbar. Dia baru takbir, imam sudah takbir, Allahu Akbar. Maka gugur Fatihahnya, langsung dia takbir, Allahu Akbar. Mendapat rukuk bareng imam dan tumakninah, dapat rakaat. Karena patokannya bukan di Fatihahnya. Bahkan Fatihah bagi makmum yang masbuk itu gugur. Karena itulah dalam salah satu hadis Nabi bersabda, al-imamu dhamin. Imam itu menanggung. Nanggung apa? Nanggung Fatihahnya makmum masbuk. Kalau dia nggak selesai Fatihah, ditanggung imam. Atau bahkan dia nggak Fatihah sama sekali. Kayak tadi kasusnya. Dia baru takbir ihram, imam sudah rukuk. Nggak Fatihah sama sekali. Langsung dia rukuk. Bahkan kalau dia melanjutkan Fatihah dan sengaja, batal sholat dia. Sudah ngerti dia baru takbir, imam rukuk, dia langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, batal. Kalau dia nggak mendapatkan rukuk bareng imam. Beda kasus kalau seumpama dia ini orang yang lupa takbir dari awal ikut imam, saking khusyuknya, saking bagusnya suara imam sampai nggak sempet Fatihah aja. Nah, sudah deket imam rukuk baru ingat belum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru Ar-Rahmanirrahim imam rukuk. Allahu Akbar. Orang ini nggak boleh ikut rukuk karena dia punya kesempatan baca Fatihah
tapi tidak dia ambil. Nggak dia ambil. Akhirnya orang yang seperti ini nggak boleh rukuk dengan imam, tapi wajib dia menyempurnakan Fatihah yang dia lupa tadi. Kalau sama dia sudah sempurna Fatihah, baru dia rukuk. Nah, hukum rukuknya ini apakah mendapat rokaat apa enggak, Ustaz? Tergantung. Kalau dia mendapat rukuk bareng imam, dapat rokaat. Kalau imam sudah i'tidal, apalagi sudah sujud, maka dia enggak dapat rokaat. Nah, ini dalam kasus urusan Fatihah ketika berjamaah. Nah, kemudian ada kalanya jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada fardu kifayah, yang penting ada 2 orang yang melaksanakannya, imam dan makmum, maka yang lain gugur, dosanya gugur. Itu fardu kifayah, seperti ngurus mayit ya, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, atau menghafal Quran untuk satu kampung, itu fardu kifayah. Satu kampung gak ada yang hafal Quran, laki-laki dosa semua. Harus ada yang hafal. Terus kemudian mendalami ilmu agama. Kalau mempelajari ilmu agama, setiap orang wajib. Yang penting sampean tahu rukun sholat apa, yang bikin batal apa, itu wajib. Tiap orang wajib. Mau dia PNS, mau dia petani, buruh, di pasar kah, penjahat kah, yang penting muslim, wajib. Tapi kalau mendalami ilmu agama, fardu kifayah. Artinya nggak semua wajib mendalami. Artinya sama dalam ini ngerti dalilnya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya. Fokus dia dalam mempelajari agama, fokus. Itu nggak wajib semua. Yang tapi harus ada. Satu kampung nggak ada yang demikian, dosa semua. Karena hukum mendalami ilmu agama fardu kifayah. Nah, sama seperti sholat berjamaah untuk 5 waktu. Sholat berjamaah untuk 5 waktu, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya gini, kalau ada satu masjid atau satu mushola tidak dihidupkan satu waktu aja berjamaah di situ, yang adzan nggak ada, yang iqomat nggak ada, atau ada adzan dan iqomat cuman sendirian, nggak ada tandemnya dia, yang dia sholat sendirian, yang dia sudah ada nunggu langsung qomat sholat sendirian, maka yang berdosa di sekitar musola, sekitar masjid itu siapa, Ustaz? Yaitu orang-orang yang kena khitab, yang dituntut untuk berjamaah. Siapa yang dituntut untuk berjamaah? Pertama laki-laki. Perempuan tidak dituntut. Artinya perempuan ini free. Kalau ada musola tidak menyediakan tempat untuk perempuan, tidak boleh. Karena memang bukan keharusan mereka di musola masjid ya. Yang kedua, laki-laki merdeka, laki-laki merdeka, bukan budak. Yang ketiga, mukim, bukan musafir. Seseorang yang musafir, dia tidak wajib untuk memakmurkan musola atau masjid di situ. Karena itulah masjid dan musola di dalam bandara dalam ya. Itu kalau nggak ada yang adzan, nggak dosa, karena musafir semua. Ustaz, ada pekerjanya pun bukan orang situ asli, dia pulang nanti ke kampungnya, pulang ke rumahnya. Ya. Nggak ada yang tetap di dalam bandara, nggak ada yang mukim di situ. Sehingga dalam hal ini menghidupkan musola di dalam bandara. Lain kalau di luar ya, masyarakat kampung, masjid kampung itu mukim wajib diramaikan. Ini di dalam bandaranya, itu nggak apa-apa kalau nggak ada berjamaah, itu nggak dosa. Terus kemudian tidak ada udzur, nggak sakit, nggak ada hujan, tidak becek tanah. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu dimaklumi kalau tidak diadakan
berjamaah, dimaklumi. Karena itulah membangun musola atau masjid pahalanya besar, tapi resikonya besar. Apa itu? Wajib menghidupkan 5 waktu sampai hari kiamat. Saya bilang sampai hari kiamat, artinya saat robohnya itu musola. Kalau sudah roboh, olas. Dalam hadis Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin", tidak ada 3 orang laki-laki di suatu desa, la tuqamu fimul jamaah, yang 3 itu enggak mengerjakan berjamaah di kampung itu, kecuali illastahwada alimus syaitan, kecuali kampung tersebut dikuasai syaitan. Artinya pengaruh syaitan lebih kuat di situ. Dalam hadis itu tidak ada tanda-tanda harus Anda bangun musola atau masjid, tidak. Artinya di sini harus ada 3 orang atau 4 orang laki-laki dewasa yang berkumpul untuk berjamaah, walaupun nggak ada musolanya atau masjidnya. Hukumnya di sini kata ulama fardu kifayah. Apalagi ada musola, ada masjid, wajib meramaikan. Siapa yang wajib meramaikan ini? Tetangga-tetangga masjid. Dalam hadis Nabi bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sebagian ulama mengartikan tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid, tidak sempurna. Ini maksudnya bagi orang yang kalau dia nggak hadir, dia tetangga nih, dia nggak hadir, terus nggak ada yang iqamah, maka di sini dia lebih dituntut. Dia lebih tuntut. Tetangga ini berapa jaraknya? Tetangga itu 40 rumah kiri kanan depan belakang. Itu masuk area tetangga masjid atau musola. Dan itulah termasuk tanda-tanda akhir zaman ya. Itu banyak musola, banyak masjid, tapi nggak dimakmurkan. Isinya itu banyak kosongnya. Jadi intinya berjamaah itu biar kompak, bukan biar pecah. Kalau biar pecah nggak perlu. Apa fungsinya? Fungsinya musola itu biar muslim bersatu. Nah, itu hukum sholat berjamaah dalam 5 waktu. Ada kalanya berjamaah itu sunnah. Kapan itu? Untuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, maka jamaahnya sunnah. Sholat gerhana, sholat idul fitri, idul adha, ya. Sholat tarawih, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat-sholat yang disunnahkan berjamaah. Artinya sah sendiri, nggak apa-apa. Cuman disunnahkan berjamaah. Nah, kalau dikerjakan berjamaah, maka dapat pahala sunnah. Dan tidak wajib untuk dibuat berjamaah, nggak wajib. Taraweh di zaman Nabi itu sendiri-sendiri. Ya. Mulai berjamaah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Mulai berjamaah itu dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan sekarang hampir setiap daerah itu tarawehnya berjamaah. Artinya tidak ngikut Nabi ya aslinya. Kalau ngikut Nabi sendiri-sendiri. Tapi maslahatnya dalam berjamaah. Nah, dibilang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Itu apa? Berjamaah di dalam sholat tarawih. Kemudian ada kalanya berjamaah itu makruh. Ya. Akhirnya berjamaah itu makruh. Kapan itu? Ketika beda jenis sholatnya. Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib.
ya datang ke masjid, sholat ba'diyah semua sudah, maka dia langsung cari salah satu orang yang sholat ba'diyah tadi untuk dijadikan imam. Hukumnya sah, tidak apa-apa. Ya, hukumnya dibolehkan. Bahkan yang muktamad daripada pendapat mutaakhirin, hukumnya lebih utama daripada sendirian. Berjamaah dengan yang beda sholatnya lebih utama daripada sendirian. Kenapa? Karena kalau sholat fardu sendirian, fardu ya, sholat fardu sendirian, itu ada sebagian ulama yang bilang gak sah. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, dalam salah satu pendapat beliau mengatakan sholat fardu sendirian tidak sah, wajib untuk berjamaah. Nah, kalau dia melakukan dengan berjamaah, walaupun dengan orang yang sholat sunnah, maka dia dianggap sah menurut semua madhab. Semua madhab itu menganggap sholatnya sah. Tapi kalau dia sholat sendirian, ada salah satu madhab yang menganggap sholatnya tidak sah. Maka di sini lebih afdol berjamaah walaupun dengan imam yang sholatnya beda. Beda, artinya beda di sini, imam sholat sunnah, Anda sholat fardu. Kenapa? Karena biar dianggap sah menurut semua madhab. Ya. Sehingga definisi apa hukum makruh di situ, Mutahin bilang tidak makruh. Yang makruh itu kalau sholat di belakang orang fasik. Termasuk jamaah yang makruh kalau dia sholat di belakangnya orang fasik. Siapa fasik itu? Pendosa besar. Ini orang teler jadi imam. Ya dia sadar sudah, cuman seneng teler gitu. Ahli judi jadi imam, sah sholatnya, tapi makruh. Termasuk al-mubtadi'. Mubtadi' ini ahli bid'ah. Ya, bid'ah itu artinya pelencengan akidah. Jadi akidah dia nggak sesuai dengan akidah di Quran dan hadis. Nah, orang yang ahli bid'ah yaitu orang yang akidahnya nggak sesuai dengan Quran dan hadis. Itu mulai zaman dulu sudah ada. Nah, bid'ah itu ada dua. Bid'ah dari sisi akidah ini ada dua. Ada yang mukafiroh, bid'ahnya bikin dia kafir. Karena masalah akidah, Pak. Seperti apa itu? Yang menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Mau dia merek apapun, mereknya, yang penting meyakini itu kufur sudah. Ya. Contoh kalau yang pernah terjadi itu Ahmadiyah. Ya, menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu keyakinan melenceng. Maka hukumnya dia keluar dari Islam, bid'ahnya mukafirah. Atau yang menganggap nggak wajibnya sholat 5 waktu. Kalau sudah masuk di kelompok dia, ada keyakinan nggak wajib lagi 5 waktu. Ya, entah itu karena bayarkah karena apa, itu sudah keluar dari Islam. Ada bid'ah yang ghairu mukaffirah, enggak sampai kafir, tapi dosa besar karena masalah akidah. Seperti yang enggak meyakini takdir buruk dari Allah. Itu ada itu. Kalau dia enggak meyakini takdir dari Allah, kufur karena masuk rukun iman. Kadang-kadang saya percaya takdir, Ustaz. Tapi kalau takdir buruk bukan dari Allah, itu dari kita sendiri. Ini enggak sesuai dengan akidahnya Rasul dan sahabat. Sehingga yang model gini keluar dari akidah yang benar.
Perbedaan urusan fikih hal yang wajar. Yang sini kunut, sini enggak kunut. Yang sini 20 tarawih, sini 8, hal yang wajar. Yang sini batal kalau dia menyentuh perempuan yang bukan mahram. Yang pendapat sini bilang enggak batal. Itu perbedaan fikih, hal yang lumrah. Enggak perlu diperdebatkan. Yang enggak boleh berbeda itu urusan akidah. Akidah enggak boleh berbeda. Kalau berbeda dari yang terbanyak, maka melenceng. Kalau dia berbeda dari yang terbanyak di mana Ustaz? Setiap masa. Mulai zaman sahabat sampai sekarang, yang terbanyak itu yang model apa? Yang keluar dari yang terbanyak melenceng. Ya. Nah, yang melenceng ini banyak aslinya. Tapi tetap kita menganggap mereka muslim, mereka saudara kita, selama bid'ahnya tadi nggak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, contoh bid'ah yang nggak sampai keluar itu kayak tadi. Kemudian seperti nggak percaya adab kubur, nggak percaya adab kubur, wis mati sudah. Ya seperti ini nggak sesuai dengan akidah Rasul. Karena Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tanda adab kubur ada. Atau yang enggak meyakini atau mengingkari, ya, contoh nih, mengingkari syafaat Nabi. Itu bid'ah, keyakinan yang salah. Nah, enggak meyakini ya. Atau dia mengingkari sampainya doa yang hidup kepada yang wafat. Ini bid'ah. Ya, keyakinan yang salah. Kenapa salah? Ya karena kalau itu dibenarkan, maka sia-sia nyolatin mayit. Nyolatin mayit itu tujuannya mendoakan mayit. Karena di antara rukun sholat jenazah ada bacaan Allahumma firlah, ya Allah ampunilah mayit ini. Ya kalau nggak nyampe nggak usah sholat jenazah. Itu. Sehingga dengan keyakinan itu banyak hal-hal yang diharamkan dari mereka. Dan itulah keyakinan yang sesat ini repot. Tapi tadi sesat itu tidak harus kufur. Cuman dosa besar. Nah, sholat di belakang orang yang model ini makruh. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan al-infirad afdal minal jamaah. Sendiri sholatnya lebih baik daripada berjamaah kalau makmumnya model gini. Model ahli bid'ah ini mending sendirian daripada berjamaah kalau imamnya model ini. Kemudian ada kalanya jamaah itu haram, berjamaah itu haram hukumnya. Kapan itu? Pertama, ketika beda cara sholatnya. Imam sholat jenazah, makmum sholat asar. Ini gak sah, Pak. Gak sah dan dosa itu. Ini main-main ya. Nah, yang kedua, orang yang sudah hampir habis waktunya. Ya, dia sudah wudhu nih, waktu kurang 2 menit habis. Dia nunggu temannya untuk berjamaah. Haram. Wajib dia takbir duluan. Urusan nanti temannya sholat di belakang dia, urusan nanti. Yang penting Anda sekarang harus takbir untuk sholat. Gak boleh nunggu berjamaah. Kenapa? Karena waktunya sudah mau habis. Kalau Anda nunggu berjamaah, sebelum takbir sudah adzan sholat yang selanjutnya, Anda berdosa dan sholatnya qadha. Dia berdosa, masuk firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai sampai keluar dari waktunya. Nah, itu hukum berjamaah ya.
Kemudian untuk syarat makmum itu banyak. Ini syarat makmum secara fikih ya. Yang pertama itu makmum tidak boleh mendahului imam. Mendahului di sini baik dari posisi ataupun gerakan. Kalau posisi contoh dia lebih maju dari imamnya, nggak sah. Jadi nggak sah makmum itu lebih maju dari imamnya. Patokannya kayak gimana Ustaz? Patokannya di tumit. Tumitnya makmum lebih maju daripada imam, nggak sah sholatnya. Kecuali kalau lain arah. Kiblatnya lain arah. Loh kok bisa kiblat lain arah ya? Ini hanya terjadi sholat di depan Ka'bah. Ya, di Ka'bah sebenarnya. Imam yang sini, imam di sini nih. Ya, dia mungkin jaraknya jauh 10 meter dari Ka'bah. Maka depan imam ini nggak boleh ada orang yang sholat. Kalau dia pengen jadi makmum. Tapi kalau arah sini mau jarak 5 meter dari Ka'bah nggak apa-apa. Karena lain arah. Yang sana kan ngadep sini, yang sini ngadep sini nggak apa-apa. Ini walaupun jarak 1 meter nggak apa-apa. Karena lain arah dengan imam. Walaupun dia ngikut sholatnya imam yang di sini. Ya, nah, itu hanya terjadi di dekat Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau di daerah kita nggak bisa Pak. Di Grogot ini nggak bisa. Mau nggak mau ya harus di belakang imam. Ya apa hukumnya sejajar Ustaz? Hukum makmum yang sejajar dengan imam sampai nggak ketahuan yang imam mana, yang makmum mana. Nah ini kan 2 orang sholat, nggak ketahuan ini di mana ini yang makmum. Hukumnya makruh, tapi sah. Tapi makruh, arti makruh di sini nggak dapat pahala 27, nggak ada pahala 27. Ya kayak sholat sendirian akhirnya. Cuman sah ya. Kemudian tidak mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Jadi rukun itu ada 4 dalam sholat, ada 4 macam. Rukun fi'li ini seperti berdiri, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, itu rukun fi'li namanya. Yang kedua rukun qauli, rukun bacaan. Rukun bacaan ini takbir ihram, Fatihah, ya. Baca tahiyat akhir, baca sholawat di tahiyat akhir, salam pertama, itu rukun qauli. Yang ketiga rukun qalbi, rukun hati, itu cuma niat. Itulah niat kalau hanya di lisan nggak sah. Usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu aja dia niatnya, enggak di hati. Batal sholat dia. Karena niat itu bukan rukun ucapan, dia rukun hati. Tapi sunnah dibaca. Untuk apa? Membantu hati konsentrasi menghadirkannya waktu takbir ihram. Sunnah dibaca itu. Nah, kemudian yang terakhir rukun maknawi. Rukun maknawi ini rukun cuman 1, itu tertib berurutan antar rukun-rukun sholat. Nah, yang dimaksud mendahului imam yang membatalkan, kalau dia mendahului imam 2 rukun fi'li sekaligus. Ya. Imam belum rukuk, masih baca surat, dia rukuk dulu. Ini belum batal nih, tapi dosa. Mendahului imam di dalam gerakan nggak batal, tapi dosa kalau 1 kali. Imam masih baca surat, dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, batal baru. Ini batal karena dia mendahului imam 2 rukun fi'li. Kalau mendahului imam dalam Fatihah ya batal.
Tidak masalah. Imam belum Fatihah, ada Fatihah duluan. Imam belum baca tahiyat akhir selesai, ada sudah hatam duluan tahiyat akhirnya. Tidak apa-apa. Karena rukun apa namanya? Qauli. Kecuali dua yang nggak boleh. Takbir ihram sama salam. Takbir ihram ada duluan takbir, batal, Pak. Ya, imam belum takbir duluan. Allahu Akbar. Bahkan jangankan mendahului, membarengin takbir imam nggak sah. Belum selesai, belum bilang akbar dia sudah Allahu Akbar. Imam baru Allah, di belakang sudah Allahu Akbar, dibatal. Harus memastikan imamnya selesai takbir, baru dia takbir. Ustaz, apa kalau imamnya was-was? Allahu Akbar, tapi lagi Allahu Akbar. Mau gawas juga, mau nggak mau, ngikutin dia. Artinya tunggu sampai selesai. Berapa kali imam takbir, ditunggu aja sudah. Sampai dia Fatihah baru. Nah ini sah berarti Allahu Akbar. Kalau Anda nunggu dia berkali-kali, repot, batal terus. Sama salam yang kedua. Salam itu tidak boleh membarengin imam. Artinya salamnya makmum kalau sudah imam mengucapkan alaikum. Assalamu alaikum, barulah makmum assalamualaikum, boleh. Tapi kalau imam baru imam sudah assalamualaikum, batal. Ya, kasihan ini di akhir injury time malah batal. Ya kalau sholat sih bisa diulang, Pak. Kalau batal iman repot, di akhir umur iman batal repot. Ya. Nggak bisa diulang lagi. Nah, itu diantara yang membatalkan. Atau dia terlambat dari gerakan imam, 2 rukun, ketinggalan 2 rukun fi'li, ya, 2 rukun perbuatan. Imam ruku, dia masih aja berdiri. Imam i'tidal, dia masih aja berdiri, batal. Dia harus ngikutin imam, kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Kayak tadi saya bilang, pernah saya contohkan tadi di awal, orang yang lupa Fatihah. Lupa Fatihah, pas ingat imam mau ruku, imam baca surat sudah akhir, dia baru ingat belum Fatihah. Maka di sini dia wajib baca Fatihah dan dimaafkan kalau terlambat dari imam. Sampai berapa? Sampai sujud terakhir. Sampai imam sujud terakhir, dia masih dapat dispensasi untuk melanjutkan Fatihah dia. Kalau imam sudah berdiri sujud terakhir, dia belum selesai Fatihahnya, wah ini kebangetan juga. Tidak tahu apa imamnya terlalu cepat, apa dia yang baca qiraat nggak paham juga ya. Maka yang seperti ini dia langsung ikut di berdirinya imam. Rakaat pertama itu sudah berlalu dan wajib dia tambah setelah imam salam. Dia langsung ikut imam di rakaat kedua. Itu hukum kalau sumpama ketinggalan ya. Yang kedua daripada syarat makmum, syarat berjamaah, ya, yaitu makmum harus tahu gerak-gerik imamnya. Baik itu dengan melihatnya langsung atau melihat makmum yang di depan dia nyambung sampai ke imam, atau mendengar, dia nggak melihat tapi mendengar. Oh, imam takbir ini Allahu Akbar, berarti Sami Allah, berarti i'tidal. Mendengar dia, tahu gerakan imam dengan itu, maka hukumnya sah. Nah, itulah sholatnya orang yang buta jadi makmum sah, karena dia mendengar. Tapi kalau mic-nya mati, Ustaz, nah, repot lagi. Kalau mic-nya mati sampai dia nggak tahu gerakan imam ini sampai mana, wajib mufaroqah. Dia wajib niat pisah dari imam, karena dia nggak ngerti gerakan imam sekarang. Tapi kalau orang itu buta dan tuli, nggak bisa jadi makmum, nggak bisa.
Karena dia nggak tahu gerak-gerik imam. Kecuali ada yang membantu dia, ngasih isyarat dia. Diarahkan. Tapi orang yang ngarahkan nggak sholat ya. Dia nggak ikut sholat. Ini ada orang buta dan tuli pengen betul berjamaah. Yes, boleh. Tapi diarahkan. Ada saya mendampingi. Harus ada yang mendampingi. Cuman dia sah jadi imam. Kalau memang dia pengen 27, sah dia jadi imam. Orang yang buta dan tuli sah dia jadi imam. Tapi kalau jadi makmum nggak sah. Kecuali kalau ada pendamping. Nah, kemudian yang ketiga, ya, makmum itu harus bisa sampai kepada imam. Makmum harus bisa sampai kepada imam. Artinya, kalau makmum tadi nggak bisa sampai kepada imam, entah itu karena pintu yang ditutup, ya, atau ada pagar, atau ada tirai yang menutupnya, sehingga dia nggak sampai kepada imam, maka tidak sah. Sholatnya dia tidak sah. Pintu masjid ditutup karena pakai AC. Yang sholat di luar batal semua. Walaupun dia ngerti gerak-gerik imam. Yang sholat di luar batal. Kenapa? Karena dia nggak bisa sampai ke imam. Karena itulah sering kadang masjid yang pakai AC, kalau sudah Jumatan ditutup. Yang di luar, di teras, nggak sah. Jadi harus ada satu yang dibuka. Ya. Itu pun ya, seumpama pintu situ dibuka. Maka makmum yang sebelah sini nggak sah. Yang di balik sini nggak sah. Karena dia kalau mau ke imam berbalik dulu ke arah kiblat. Berbalik berlawanan arah kiblat, nggak sah. Harus di sini dibuka. Baru yang belakang situ sah semua. Nah, kemudian di antara syarat berjamaah, makmum tidak boleh tahu. Yang penting nggak tahu, bukan harus nyari tahu ya. Makmum nggak boleh tahu imamnya batal. Kalau makmum tahu imamnya batal, wajib dia mufaroqah. Dia nggak harus nyari tahu imam siapa, nggak harus nyari tahu. Yang penting dia nggak tahu kalau imam batal. Contoh. Ada orang sholat, tahu-tahu makmum belakang imam ini lihat di kaki imam ada kotoran cicak. Yang lain nggak ngerti, dia aja yang tahu kan, di belakang imam. Ini kotoran cicak beneran ini di telapak kaki imam. Ini nggak sadar, nggak tahu. Imam nggak periksa kakinya kayak apa. Maka makmum yang ngerti imamnya ada najis, maka dia tahu ini batal ini imam sholatnya. Dia harus mufaroqah. Dia harus niat pisah dari imam. Konsekuensinya pisah dari imam, nggak boleh ikut gerakan imam. Mau nggak mau dia gerakannya beda dengan imam. Kalau dia ngikut sengaja satu rukun aja batal. Karena dia sudah niat pisah. Waduh, ini bisa rame Ustaz, saya di belakang imam masalahnya. Kalau saya sholat model sendirian, yang lain rukuk, saya sudah tahiyat akhir seumpama. Sholat sendirian dia. Ya tidak apa-apa, nanti dijelaskan ke orang-orang bahwasanya untuk Anda wajib mufaroqah. Kalau yang lain, yang sebelah kanan, sebelah kiri, tidak wajib karena mereka nggak ngerti. Hukum orang yang nggak tahu tetap sah. Sama dengan imamnya ini ya, habis salam pengumuman, maaf ya, saya belum wudu tadi. Ini belum wudu baru ngomong. Apakah makmum wajib ngulang sholat? Tidak wajib ngulang.
Karena mereka taunya imam batal setelah salam. Dan batalnya imam itu tidak bisa terdeteksi. Beda kalau seumpama habis salam lihat di kaki imam ada najis, baru lihat. Nah, itu beda lainnya. Yang seperti itu ngulang dia. Karena bisa terdeteksi. Atau imamnya tahu-tahu perempuan. Ya, dikira laki-laki, loh perempuan, ngulang sholat semua. Walaupun taunya habis salam. Ya, nah, itu diantara. Masih ada beberapa syarat-syarat lagi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang mau bertanya tentang masalah yang sudah kita bahas, silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Berapa kali tasbih untuk mendapatkan tumakninah bersama imam saat rukuk? Yang kedua, apakah diperbolehkan berimam kepada seseorang yang ternyata sholatnya sholat jamaah? Ya, tumakninah itu minimal kadar yang diperlukan membaca subhanallah. Nggak cepet, nggak lambat. Subhanallah. Ya 1 detik lebih dikit. Itu sudah cukup tumakninah. Walaupun nggak baca tasbih. Sehingga berapa kali tasbih? 1 kali. Subhanallah azim sudah cukup. Sudah cukup mendapat dia tumakninah. Yang kedua, sholat jamak itu boleh bermakmum dengan yang jamak, boleh, walaupun Anda nggak menjamak. Atau Anda jadi imam, makmumnya menjamak sholat, nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau qashar. Tidak boleh orang yang qashar ini meringkas 4 jadi 2. Itu qashar namanya. Kalau jamak itu mengumpulkan 2 waktu dalam 1 waktu. Itu jamak. Beda. Anda boleh qashar saja boleh, jamak saja boleh, jamak qashar juga boleh. Tidak ada keharusan untuk jamak qashar langsung, tidak harus. Nah, kalau orang yang mengqashar sholat, tidak boleh bermakmum dengan imam yang tamam. Imamnya tamam 4 rakaat, maka yang qashar wajib 4. Kalau dia salah niat, Ustaz, dia niatnya qashar, tahu-tahu imam tamam, batal dia kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, tanya dulu. Karena itulah untuk qashar itu, usahakan ya tadi yang dipastikan dulu. Imamnya itu sama-sama musafir dengan Anda. Kalau imamnya imam rotipsi itu nggak mungkin dia qashar. Maka Anda jangan sholat qashar di belakang dia, pasti batalnya. Kalau mau berjamaah sesama qashar, ya berjamaah sesama musafir. Tapi kalau dibalik, yang imam qashar, yang makmum tamam, tidak masalah. Ya. Orang yang tamam 4 rakaat, sholat di belakang orang yang sholat isyanya 2 rakaat, sah. Habis imam salam, dia nambah 2 rakaat lagi. Habis imam salam, dia nambah 2 rakaat. Itu seperti itu ya. Pertanyaan lain? Iya. Kalau kita ketiduran, tiba-tiba sudah asar. Yang afdolnya itu
sholat dulu asar dulu yang dilakukan. Iya. Sholat dulu atau asar dulu yang dijawab. Soalnya siapa? Jadi kedua di dalam khutbah kalimat takwa wasiat takwa itu kan rukun baik dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Nah, seandainya positif itu tinggalan dalam khutbah kedua umpamanya, ini apakah bagaimana cara mengingatkan? Karena sudah rukun berarti khutbahnya dasar. Itu kan dasar berarti Jumatnya dasar. Ya, etisnya gitu untuk mengingatkan itu supaya Jumatnya sah ya. Gitu. Kalau ini kalau umpamanya satu orang yakin ketinggalan, kemudian naik menggantikan, kan mempermalukan gitu. Iya. Jadi itu bijaksananya kayak apa? Iya. Yang pertama tentang masalah orang yang mengqadha. Orang yang mengqadha sholat, hukum qadha itu ada kalanya wajib langsung, ada kalanya boleh ditunda kapanpun. Qadhanya boleh ditunda kapanpun. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, nggak ada alasan, bukan tidur, bukan ini, itu wajib qadha langsung. Arti langsung di sini nggak boleh dia memperlambat. Bahkan nggak boleh dia sholat sunnah sebelum dia mengqadha tadi, karena meninggalkannya tanpa udzur. Nah, tapi kalau sholat yang ditinggalkan dengan udzur ya, ketiduran atau lupa dengan amalan, lupa karena dia berbuat baik, entah itu karena belajar ya sampai lupa waktu umpama, tapi jarang zaman sekarang Pak ya. Yang seperti itu hukumnya ada udzur. Kalau ada udzur, mengqadhanya kapanpun. Yang penting sebelum dia wafat harus lunas. Nah, kalau seperti itu repot juga. Cuman dia nggak dosa mengakhirkan sampai sehari 2 hari, nggak apa-apa. Nah, untuk orang yang tadi, mana yang lebih utama? Sholat asar itu ahli waqt, sholat yang di waktunya itu, apa qadha dulu? Karena ini adalah sholat yang ditinggalkan dengan udzur, maka afdolnya asar dulu. Sohibul waqt, yang punya waktu dulu. Afdolnya. Baru dia sholat qadha. Karena waktunya masih luas. Kalau waktunya sudah injury time, bangun sudah dekat maghrib, tidur mulai sebelum duhur, ya. Sebelum duhur, jam 11 tidur, bangun sudah jam 6, Masya Allah. Ini nggak tahu begadang berapa hari itu. Ya seperti itu hukumnya wajib, bukan afdal lagi, wajib asar dulu. Wajib dia asar dulu. Nanti baru dia qadha. Qadha duhur ini tidak apa-apa, berbarengan dengan adzan asar tidak masalah. Besok pun tidak apa-apa dia qadha duhur. Karena istilahnya dia meninggalkan duhur dalam keadaan ada udzur. Apa udzurnya? Tidur. Terus kemudian yang kedua tadi khutbah ya. Nah, rukun khutbah ini itu usahakan jangan sampai luput. Kalau memang khotib lupa, segera diingatkan. Karena itulah orang-orang yang dekat mimbar itu orang yang teliti. Karena mereka memeriksa. Kalau kita waktu di pondok, yang khotib-khotib di pondok karena santri yang khutbah itu kelas 3 aliyah rata-rata, itu harus setor ke suatu ustadz untuk diperiksa. Rukunnya lengkap enggak? Diperiksa. Kemudian kalau kepanjangan ini. Karena
ciri-ciri orang itu ngerti fikih. Ciri-ciri orang itu ngerti fikih, kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, yang maknanya itu min fikhir rojul, termasuk tanda ngerti fikihnya seseorang, kisorul khutbah wa tulus sholat. Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Jangan dibalik, Pak. Ini khutbahnya hampir 1 jam. Bahas politik, bahas ini, bahas harga pangan, harga pasar. Sudah gitu di akhir, demikian khutbah yang singkat ini. Dilempar sandal begini. Sholatnya, kul ayat kafirun al-ikhlas. Ini menyalahin sunnah Nabi. Sunnahnya itu, jangan terlalu lama khutbah. Kenapa? Karena pendengar khutbah dituntut untuk menangkap kesimpulan isi khutbah itu apa. Ya, kalau Anda membahas banyak, dia bingung kesimpulan apa. Cari satu. Ya palingnya harus ada waktu ya. Maksimal 15, maksimal sudah lama itu ya maksudnya itu. Ya, khutbah yang maksudnya itu lama sudah. Ya, maksimal segitu sudah. Kalau dia lebih dari itu, ya jangan diundang lagi, sudah itu aja. Wis kapok sudah kayak gini modelnya. Ya. Kenapa? Karena nyalahin sunnah. Nah, kalau seumpama dia ada yang ketinggalan, turun, tegur, kurang, tidak apa-apa. Contoh dia mungkin lupa doa, langsung kasih isyarat. Daripada ngulang sholat seluruhnya. Kalau itu dibiarkan, ya sudah, tidak apa, wis, langsung sholat aja. Itu ngulang semua. Karena syarat sahnya Jumat, ada 2 khutbah sebelumnya. Dan khutbah ini harus sah. Kalau nggak sah, wajib ngulang khutbah, ngulang Jumat. Yang repot, resikonya di situ. Sehingga tidak apa-apa, mungkin dia malu sekali, tidak masalah. Daripada mengorbankan 1 masjid batal. Nah, dan dia menjadi pelajaran untuk dia, untuk meriksa lagi. Oh, berarti saya kurang teliti nih. Maaf, biasanya gitu. Ngambil di Google gitu loh. Ya, saya pernah ada seorang pengurus masjid itu, dia pernah ngeluh. Ada, Ustaz, ini orangnya sering khutbah sudah. Waktu saya perjalanan, ini saya tuh cuman ngasih tahu, milih khotib itu harus selektif. Jangan asal, oh ini pintar ngomong, tidak bisa. Ini ada, sering khutbah katanya, kata beliau. Musafir, akhirnya kita jamak aja ya, jamak qashar, oke. Ini pas maghrib, dia jadi imam. Maghribnya 2 rakaat. Sampai yang bingung ya, ini pendapat mana ini, mau ditegur, ini sudah model titelnya ya hampir ustadz lah, karena sering khutbah. Tidak tahu pengajian ada apa enggak, yang penting sering khutbah. Jadi bingung mau, akhirnya ngulang. Yang jeda sama saya itu ngulang sholat dia. Ngulang maghribnya wis 3 rakaat aja sudah. Apa ya? Ya, yang seperti ini menunjukkan khotib itu harus selektif. Tidak bisa, langsung menyebutkan enggak. Tidak masalah, orangnya sedikit. Khutbahnya yang di masjid itu khotibnya cuma 5 sumpama. Tapi dipastikan ngerti semua. Berulang-ulang itu aja tidak masalah. Daripada kita mencomot yang lain yang kita nggak jelas. Nggak tahu ini ngerti nggak? Paham nggak? Nah, kadang-kadang kita ngasih dari usul-usulan ini terima semua banyak. Tapi nggak paham. Tanggung jawab. Yang bagian panitia kenapa milih yang tidak paham gitu loh. Sehingga itu diantara kewajiban ya di dalam masalah khutbah itu. 3 itu. Dan boleh wasiat bitakwa itu masuk ayat, tidak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu sudah masuk wasiat. Walaupun dia nggak mengatakan ittaqullah, sudah cukup itu. Ya, sudah cukup. Sama kayak membaca ayat di dalam khutbah, salah satu khutbah kedua atau pertama. Itu cukup dengan membaca
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu satu ayat sudah sah. Selama dia nggak membaca lagi ayat sudah cukup. Cuman afdolnya dipastikan lagi. Bahkan sebagian ulama ada yang ngulang rukun khutbah sebelum nutup untuk memastikan ini nggak ada yang kurang. Itu aja. Nah, itu diantaranya. Sehingga usahakan ditenggur dulu sebelum dia turun. Tidak apa-apa dia sudah turun suruh naik lagi untuk baca. Ngulang rukun aja. Alhamdulillah, ya hamdalah, kemudian sholawat, wasiat bittaqwa, doa, selesai turun. Rakaat kedua, khutbah kedua. Nggak repot-repot. Nggak usah ngulang isinya. Isi itu sunnah, Pak. Isi khutbah itu sunnah. Nggak termasuk rukun. Yang rukun itu tadi hamdalah, wasiat bittaqwa, ya, kemudian sholawat itu di setiap khutbah. 1 dan 2 harus lengkap. Kemudian membaca ayat itu terserah. Pertama boleh, kedua boleh. Yang terakhir, yang kelima, doa untuk muslimin. Ini khutbah kedua saja, bukan di pertama. 5 ini lengkap, beres. Karena itulah usahakan semua yang hadir Jumatan ngerti rukun khutbah. Sehingga mereka tahu, oh ini pas ini. Yakin. Kalau kurang, tidak apa-apa, suruh balik lagi. Daripada ngurang Jumatan. Ya, agak ribet kalau ulang Jumatan, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Dan semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan dalam kajian sholat berjamaah pada bulan akan datang insya Allah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfirud dzunub, yusrul uyub, yusrul qulub, tahhirul qulub. Usul ahwal wal aqwal wal af'al bijahi maula Bilal sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa finhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilan qiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرا بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.